Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur tentunya hari ini kita boleh bertemu dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini kita diizinkan untuk bertemu walaupun masih dengan tidak secara langsung, tetapi berkat Tuhan tidak akan pernah lalai untuk diberikan kepada kita. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan, setelah kita tadi memuliakan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing, kini saatnya kita akan masuk di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lebih dalam merasakan akan hadirat Tuhan, supaya kita pun mendapatkan kekuatan di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah keadaan yang ada, supaya Tuhan itu mengokohkan kita. Tuhan mengajari kepada kita, Alkitab memberitakan kepada kita bagaimana supaya kita kokoh, bagaimana supaya kita kuat ketika kita menghadapi situasi yang ada. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Baik, buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudaraku, jemaat Tuhan GBS Banmati yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita belajar dari kitab ini. Kita diajari oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana supaya kita itu kokoh dalam menghadapi situasi yang ada. Bagaimana supaya kita kuat dalam menghadapi keadaan yang ada. Bagaimana kita memiliki power, memiliki spirit ketika kita menghadapi situasi yang ada. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama. Ayat ini dijelaskan, ada beberapa runtutan, ada beberapa hal yang dapat saya temukan supaya kita punya kekuatan, supaya kita kokoh. Itu bagaimana caranya? Di Alkitab jelas. Baik, kita akan melihat konteks dari ayat ini. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ini, satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu, saudaraku yang terkasih, ayat yang kelima dijelaskan di sana. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu. Ya, kita diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui di sana dikatakan karena kita itu punya Tuhan yang memiliki kekuatan tangan yang luar biasa. Kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika kita tidak punya kemampuan apa-apa, saat ini Tuhan ajarkan kepada kita, oleh sebab itu, oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita belajar
untuk boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Situasi ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin merendahkan diri di hadapan Dia. Sehingga benar-benar apapun yang kita alami, saudara, kita mengakui karya Tuhan yang agung. Kita adalah orang yang terbatas. Allah itu tidak terbatas. Ketika kita menyadari keterbatasan kita dan kita mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan tangan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan yang luar biasa, ayo kita merendahkan diri dengan apa? Berdoa di hadapan Tuhan. Kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Situasi ini memberikan pelajaran kepada kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin bisa sombong dengan segala keberhasilan kita, dengan segala pekerjaan kita, dengan segala penghasilan kita, dengan segala karya kita, kita bisa hidup dengan segala sesuatu. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan supaya kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentunya pelajaran ini sangat indah buat kita. Saudara, ini pelajaran kehidupan yang diberikan kepada kita melalui kehidupan yang kita alami. Supaya apa? Ayo kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui keterbatasan kita dan kita menyadari keterbatasan kita, kita mengakui kedahsyatan tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayo saat ini kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan hidup terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa karya Tuhan itu luar biasa buat kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita kuat. Kata kunci yang pertama, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kunci yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri dengan berdoa, bersekutu, walaupun tidak bisa bersama-sama di gereja, tetapi secara pribadi kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Dalam keluarga kita berdoa di hadapan Tuhan. Untuk itu, poin yang pertama, ayo kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-7. Di sana disebutkan, serahkanlah, ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini pernyataan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kita hari ini tidak ada yang tidak takut. Hari ini tidak ada yang tidak khawatir. Saudara, masih beruntung kita yang ada mungkin tidak punya perusahaan yang besar. Ya, perusahaan-perusahaan yang besar itu lebih pusing lagi, saudara. Tetapi buat kita yang ada di tempat ini, mungkin sama, khawatirnya sama. Kayak besok yang akan kita makan apa? Besok yang akan diberikan kepada anak-anak apa? Besok apa yang diberikan kepada keluarga? Saudara, itu khawatir semua. Ini jangkanya berapa lama? Terus nanti setelah ini bagaimana? Semua mengalami kekhawatiran. Tetapi saudaraku yang terkasih, hari ini kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan dengan apa? Serahkanlah. Kata ini saya cermati luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala. Kata Alkitab ini disebutkan segala. Bukan sebagian kekhawatiran, tidak. Tetapi Alkitab katakan apa? Segala kekhawatiran. Ayo kita serahkan segala kekhawatiran apapun yang ada pada kita. Ketakutan seperti apapun. Mungkin hari ini, maaf, situasi ini membuat kita takut. Kita sakit sedikit sudah pusing, sudah panik. Ayo ketika kita mengalami sakit, berdoa di hadapan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kelemahan ekonomi, semua pusing, semua panik. Tetapi mari kita akan serahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, di situ disebutkan ayat ini tidak berhenti, saudara. Jadi langsung dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ada kata koma, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini, saudara,
Dia yang akan memelihara kita. Oleh sebab itu, baik hari ini kita belajar bersama-sama. Menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dengan keyakinan, jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara. Ketika kita menyerahkan tapi kita tidak punya iman, kita tidak akan pernah menikmati hasilnya. Kita masih takut. Beda ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan yang memelihara. Firman Tuhan yang katakan, Tuhan yang memelihara. Ayo kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara. Dia yang akan memelihara hidupmu, saudara. Jadi yang memelihara kita itu bukan pekerjaan kita, bukan. Itu hanya sarana yang Tuhan berikan. Tetapi yang menjadi kekuatan penuh itu adalah pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, poin yang kedua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara. Saudara, yang pertama yuk belajar merendahkan hati. Yang kedua kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, yang ketiga kita diajari lagi. Disebutkan ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, kalau akhir-akhir ini ada situasi seperti ini, ya, kita harus, Alkitab katakan kita harus waspada, saudara, ya. Tidak boleh kita mungkin berkata, wah aku kan sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku sudah menyerahkan kepada Tuhan. Wah apa mungkin saya bisa menjalani ini dengan keyakinan penuh. Betul. Tetapi perlu ada apa? Hikmat. Kita orang percaya punya iman. Dan kita punya hikmat. Punya bijaksana. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hikmat, bijaksana itu penting. Kata yang dipakai di sini adalah berjaga-jaga. Betul aku sudah menyerahkan kepada Tuhan. Betul aku sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi poin yang ketiga tidak bisa kita lupakan. Bahwa kita harus berjaga-jaga. Tuhan berikan hikmat loh saudara. Tuhan berikan fasilitas, Tuhan berikan sarana. Oke untuk mendapatkan kesehatan, oke kita berdoa di hadapan Tuhan kita dapat kesehatan. Tetapi tidak lupa Tuhan berikan para dokter, para medis untuk kita, untuk memelihara dan menjaga kita. Untuk itu, Bapak Ibu, saudaraku, mari kita berjaga-jaga. Dengan apa yang sudah diberikan, ingat bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah yang harus kita hormati. Ketika mereka menata kita, mengatur kita dengan sedemikian rupa, kita harus mengikuti alur mereka. Inilah wujud jaga-jaga kita, saudara. Untuk itu, mari bersama-sama kita berjaga-jaga. Ketika kita keluar, pakailah masker. Ketika pulang, ayo cuci tangan, jaga kebersihan, tidur yang cukup. Ada aturan untuk kita tidak bergerombol, ada aturan ayo kita di rumah saja, ada aturan ayo tidak usah mudik, saudara. Ini kita ikuti. Ini wujud kerendahan hati kita. Ya. Ini adalah wujud apa dikatakan kita berjaga-jaga mensikapi segala sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu, poin yang pertama, ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, kita diajari untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi poin ketiga, kita diajari untuk tetap berjaga-jaga, waspada, menjaga diri kita dengan baik. Saudara, apa yang kita alami ini tidak sendiri. Apa yang kita alami ini tidak sendiri. Bahkan seluruh Indonesia, bukan hanya seluruh Indonesia, bahkan saat ini secara internasional seluruh dunia mengalami. Seketika waktu yang kita alami ini, ingat tadi dikatakan di Alkitab,
kita akan diberikan kekuatan, kita akan diperkokoh oleh Tuhan. Sehingga syaratnya jelas. Ayo kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita berjaga-jaga. Akhirnya saudara, ada berkat yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat kalau tadi ketika kita menyerahkan kekhawatiran, kita dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita berjaga-jaga, diberikan berkat, yaitu kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan perlindungan dengan apa yang ada pada kita. Untuk itu saudara, hasil akhirnya ketika kita pelajari di ayat yang ke-10 disebutkan di sana akan ayat yang B saya akan bacakan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat, ketika kita berhikmat, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketika kita menyerahkan segala ketakutan kita dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu satu. Di sana dikatakan akan melengkapi kita, ya. Akan melengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita. Yang kedua, di sana dikatakan Tuhan akan meneguhkan kita. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan melengkapi kita. Yang kedua, Tuhan meneguhkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan menguatkan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meyakini bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap hidup kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, kita betul-betul waspada hidup kita. Ketika Tuhan berikan hikmat melalui pemerintah, melalui kelurahan, melalui RT, RW, mari kita ikut berjaga-jaga dengan menjaga diri kita. Karena mereka adalah wakil Allah untuk mengingatkan kita. Dan ada Tuhan, ingat, Tuhan itu memperlengkapi kita. Tuhan itu meneguhkan kita. Dan Tuhan menguatkan kita. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam setiap hidup kita. Baik, saat ini mari kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, menaikkan puji, hormat, syukur di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami hari ini, kami bersama dengan seluruh keluarga yang ada, hari ini kami diizinkan untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Kami diajarkan untuk kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami diajarkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami di hadapan Tuhan. Kami diajarkan untuk tetap waspada dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, Engkau yang akan melengkapi, Engkau yang akan meneguhkan, Engkau yang menguatkan, karena Engkaulah yang menjaga dan memelihara kami. Untuk itu Bapa, pada kesempatan ini kami rindu Engkau campur tangan kuat kami, Engkau memberkati hidup kami, sehingga Tuhan, kami rindu uluran tangan Allah senantiasa nyata atas hidup kami. Untuk itu Bapa, hari ini biarlah berkat-Mu juga Kau berikan kepada keluarga yang ada. Dan hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baiklah, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah kebutuhanmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya ini memperlengkapi kita, meneguhkan kita. Jadi di tengah-tengah situasi yang ada kita tetap kuat dengan berkat ini. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.